Halo guys, selamat datang di channel Chandra Edu. Channel ini dibangun untuk berbagi berbagai macam informasi. Bagi kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti jika Chandra Edu upload video terbaru, kalian akan langsung dapat notifikasi. Oke, kali ini Chandra Edu akan berbagi mengenai cara menggunakan pivot table Excel. Pivot table Excel ini sering kita pakai untuk apa? Untuk melakukan presentasi atas data yang panjang dan lebar itu sehingga lebih simpel, lebih informatif, dan lebih mudah untuk dibaca. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Kita kali ini sudah memiliki sebuah tabel penjualan buah berkah shop. Nah, di tabel ini ada informasi mengenai bulan, agen, namanya siapa ya, produknya apa, kemudian areanya mana, harga jualnya berapa, harga pokok penjualannya berapa, dan labanya berapa. Nah, kalau tabelnya seperti ini kan bisa dibilang tabelnya panjang dan lebar ya. Nah, kemudian kita nanti mau mempresentasikannya atau mau mengolahnya, menampilkannya menggunakan pivot table sehingga informasinya lebih enak untuk dibaca, lebih enak untuk dipahami, lebih informatif seperti itu. Tergantung informasi apa yang ingin kita tampilkan. Oke, langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat ini, untuk menggunakan pivot table ini? Ya, pertama kita klik insert atau kita mau blok dulu, terserah yang mana ya. Kita bisa blok dulu tabelnya, tabel yang mau kita buat pivot table ya. Tabelnya kita blok dulu semuanya seperti ini. Lalu kita klik menu insert, di sini pivot table, klik pivot table. Nah, di sini muncul pop up ya, pop up window ini. Di sini create pivot table. Choose the data that you want to analyze ya. Ini datanya tadi kita sudah blok semua sehingga kita nggak perlu lagi untuk table atau range-nya ini, sehingga nggak perlu kita blok ulang ya, karena sudah kita blok di awal tadi ya. Oke, kemudian untuk menu berikutnya, choose where you want the pivot table report to be placed. Jadi kita mau tempatkan pivot table ini di mana. Kalau new worksheet, di sini ada pilihan new worksheet, itu nanti akan dibuatkan sheet baru ya, bukan di sheet penjualan ini, tapi nanti ada di sheet baru yang dibuatkan secara otomatis. Atau kalau kita mau menaruhnya di existing worksheet, di sini existing worksheet, ini kita nanti akan disuruh milih lokasinya di mana seperti itu. Nah, karena kita mau ini tabelnya ini udah cukup lebar ya. Jadi kalau kita mau taruh di sini nanti kurang apa ya? Kurang terlihat ya. Maka kita mau bikin di sheet baru. Maka dari itu kita pilih yang new worksheet. Oke, udah kita pilih new worksheet, lalu kita oke. Nah, ini ya, seperti yang saya bilang tadi, dia secara otomatis membuatkan sheet baru. Sheet ini bisa kita ubah namanya, misalnya pivot penjualan ya. Pivot penjualan. Oke, udah kita ubah. Nah, kemudian di sini di pivot table ini ada, kalau misalnya ini ya, kalau kita klik di area pivot table ini nanti akan muncul menunya di sini. Sedangkan kalau kita klik di luar area pivot table-nya, nah ini akan hilang ya, gitu. Jadi kita kalau mau menampilkan menunya bisa kita klik di sini. Kita klik di area pivot table-nya. Nah, kemudian ini di sini dari menu pivot table field list ini ada choose field to add to report. Jadi ini kita mau tampilkan apa aja. Jadi kalau misalnya berdasarkan ini ya, tabel penjualan ini, katakanlah kita pengen mengetahui berapa laba yang dihasilkan oleh tiap-tiap agen ini ya. Laba yang dihasilkan oleh tiap-tiap agen. Untuk awal gitu dulu ya. Kita coba
berapa laba yang dihasilkan oleh tiap agen. Di sini kita bisa ini pivot penjualan di sini, agen nanti kita masukkan sebagai row ya, ada di kolom barisnya, ada di bagian baris ya, disusun ke bawah begitu. Kemudian nilainya nanti adalah nilai labanya ya. Jadi di sini ada empat kotak di sini ya. Ini ada report field, column field, row label, sama values. Jadi ini kita bisa masukkan ya, terserah pengen seperti apa tabel yang ingin ditampilkan nanti, seperti itu. Jadi kalau tadi kita pengen menampilkan berapa laba yang dihasilkan oleh tiap-tiap agen seperti itu, kita bisa menampilkannya seperti ini ya. Jadi agen kita taruh di bagian row label ya. Kita taruh di sini agen. Nah, udah mulai muncul ya, Agung, Bambang, Cantika, Denis, Edward. Kemudian laba yang dihasilkan berapa? Nah, kita bisa taruh laba ya, ini. Cara naruhnya cukup mudah ya. Jadi kita arahkan ke nama yang field yang mau kita taruh tadi di kolom mana atau di kotak yang mana, sampai muncul tanda warna orange seperti ini, atau di kursornya ada panah plus ya, seperti itu. Kita klik lalu kita drag ke bagian yang kita inginkan. Kalau saat ini kita bagian values ya, laba. Nah, gini. Jadi dari tabel penjualan ini kita bisa tahu bahwasanya laba yang dihasilkan oleh masing-masing agen adalah seperti ini ya. Agung menghasilkan laba sekian, sekian, sekian. Nah, ini tampilannya biar lebih bagus, kita bisa blok di sini, lalu kita seperti biasa ya, koma. Kita tambahi pemisah ribuan dan jutaannya. Jadi seperti itu. Agung menghasilkan laba 2.400.000, Bambang 4 juta, Cantika 12 juta, Denis 8 juta, Edward 11.200.000. Nah, enaknya lagi di Excel itu di pivot table itu apa? Jadi kita udah langsung dikasih grand totalnya. Grand totalnya berapa kita dikasih di sana. Jadi kita nggak perlu lagi menambahkan rumus sum. Seperti itu. Oke, nah kemudian kita pengen informasinya lebih ini lagi ya, katakanlah ya, pengen informasinya lebih lengkap lagi, katakanlah seperti itu. Jadi kita pengen nggak cuman labanya nih, kita pengen tahu harga jualnya berapa, HPP-nya berapa, seperti itu. Kita tinggal drag aja, harga jual kita taruhlah di bagian value ini, sama HPP di bagian value. Nah, perlu diketahui bahwasanya penyusunan yang bagian sini ke kanan ya, ini adalah sesuai dengan susunan yang ada di sini ya. Jadi laba, harga jual, HPP, nyusunnya juga urut seperti itu. Nah, kalau kita pengen urutannya harga jual, HPP, laba, ya kita tinggal pindahkan aja, diurutkan sesuai itu. Kita drag ya. Nah, udah sesuai kan ya, harga jual, HPP, laba. Nah, seperti itu ya. Oke, ini untuk pertama. Nah, kemudian kita misalnya pengen menambahkan filter, bisa nggak sih di filter ini? Katakanlah kita pengen bulannya itu bulan tertentu. Nah, ini bisa banget dilakukan di pivot table. Kita taruh aja itu bulan, ditaruh di bagian filter. Kita drag ya bulannya ke report filter. Nah, kita mau bulan yang apa? Bulan apa? Nah, di sini sudah ada Januari, Februari, Maret ya. Katakanlah kita pengen bulan Januari. Kalau milih salah satu bulan aja, kita tinggal gini aja. Ya, panah kecil ini kita klik, kita pilih Januari. Nah, sampai terblok seperti blok biru gitu, kita oke. Nah, nilainya udah berubah kan ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau bulannya itu beberapa bulan, nggak bisa kita langsung blok 2 gitu, nggak bisa. Kita harus menghidupkan menu yang ini ya, select multiple item. Kita centang dulu, katakanlah kita pengen bulan Januari sama Februari, Januari, Februari. Oke, kita oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau milih satu aja, nggak
kita langsung klik sampai muncul tanda biru. Gini ya, sampai muncul warna biru. Sedangkan kalau milih 2 atau lebih, kita hidupkan select multiple item. Kita centang satu persatu yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita pengen informasinya kita ubah nih, kita pengen ubah informasinya bahwa kita pengen bukan seperti ini lagi, tapi kita pengennya adalah penjual laba yang dihasilkan oleh masing-masing agen tiap bulannya itu berapa. Nah, seperti itu ya. Udah mulai kebayang ya. Ini yang mau ditampilkan apa saja ya. Udah mulai kebayang. Laba yang dihasilkan oleh tiap-tiap agen tiap bulannya berapa. Nah, kurang lebih kita nanti bagian value ini tentunya adalah bagian kita munculkan laba ya, laba di sini. Kemudian row labelnya tentu juga adalah agennya ya, agen, karena laba yang dihasilkan oleh tiap-tiap agen berapa. Kemudian ini kan baru seperti ini ya. Nah, kita pengen tiap bulannya berapa, berarti nanti kolomnya di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, seperti itu. Kita tinggal taruh aja, kita tinggal taruh bulan di bagian kolom label. Nah ya, Januari, Februari, gitu ya. Nah, jangan lupa tadi kita lakukan namanya filter ya. Karena kita lakukan filter, maka di sini muncul tanda filternya ya. Muncul tanda filternya karena kita tadi filter untuk bulan Januari, Februari saja, sehingga Maretnya ini nggak muncul. Seperti itu. Nah, kita bisa taruh lagi bulan di bagian filter, lalu kita hidupkan semua. Oke. Ya. Kalau sekarang sudah muncul ya. Januari, Februari, Maret. Nah, di sini juga ada grand totalnya. Grand total dalam artian di sini adalah jumlah keseluruhannya. Januari, Februari, Maret, grand totalnya berapa? Begitu juga kalau untuk bulan Januari aja, total dari keseluruhan agennya berapa? Ini enaknya di pivot table itu seperti itu ya, bisa muncul ininya berapa. Nah, kalau misalnya kita pengen ubah lagi nih tabelnya, kita pengen ubah bukan yang tiap agennya menghasilkan laba berapa, tapi kita pengen yang area, tiap areanya menghasilkan berapa, sehingga kita tahu nih area mana yang paling menghasilkan ketika di bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, kita tinggal ganti aja ini agen, kita di sini drag balik. Nah, ini muncul tanda silang ya, ada muncul tanda silang, itu menunjukkan bahwasanya akan dihapus ya. Kita drag balik ke sini agen, lalu kita masukkan yang area di kolom row labelnya. Nah, seperti ini. Oke, Bandung Januari menghasilkan laba 2.400.000, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, seperti itu. Begitu ya. Ini jadi apa yang akan ditampilkan di pivot table itu adalah informasi apa yang kita inginkan. Atau nanti kalau kita sebagai admin ya, tentu ada permintaan dari bagian ini bagian penjualan kah atau apa, ketika mereka mau mempresentasikan hasil kerjanya kepada pada pimpinan. Jadi seperti itu. Aku pengennya yang kayak gini nih ya. Kita sebagai admin tinggal kasih aja nih pivot table-nya sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga informasi yang ditampilkan tuh lebih mudah dipahami, lebih informatif ya. Seperti itu. Oke. Nah, kurang lebihnya pivot table untuk awal seperti ini ya. Jadi nanti kalian bisa nyoba di rumah, bisa nyoba dikreasikan sekreatif mungkin, pengennya ditampilkan yang seperti apa informasinya, begitu.
Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada komentar atau ada masukan agar channel ini lebih berkembang, monggo silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari Chandra Edu dan sampai jumpa di video berikutnya.